Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnazan Nabihan dengan NPM 2508108011000008. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu kalkulator statistika berbasis Python. Tujuan program ini adalah membantu pengguna dalam mengelola dataset dan melakukan berbagai perhitungan statistika seperti median, kuartil, varians, standar deviasi, korelasi persen, hingga regresi linear sederhana. Jadi sebelum masuk ke penjelasan sintaknya, saya akan menjelaskan alur kerja program terlebih dahulu. Program ini memiliki 8 menu utama. Yang pertama itu ada membuat dataset baru. Yang kedua ada menghapus dataset. Yang ketiga ada menambahkan data ke dataset. Yang keempat ada menampilkan semua dataset. Yang kelima ada menampilkan summary statistik. Yang keenam ada menghitung korelasi persen. Yang ketujuh ada menghitung regresi linear sederhana dan R kuadrat. Lalu yang kedelapan itu ada keluar program. Semua fitur tersebut dikelola dalam satu kelas bernama statistika kalkulator Nazan. Lalu pada bagian awal terdapat konstruktor def initself. Konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis saat objek dibuat. Lalu yang kemudian ada variabel self dataset Nazan. Ini berupa dictionary yang berfungsi menyimpan seluruh dataset. Sebagai contoh, misal kita masukkan nilai 80, 85, 90, lalu ada tinggi 160, 165, dan 170. Jadi pada contoh tersebut terdapat dua dataset yang masing-masing menyimpan beberapa data numerik. Pengguna dictionary dipilih karena memudahkan pencarian dataset berdasarkan nama. Lalu yang di dalam membuat dataset kosong, metode berikut digunakan untuk membuat dataset. Jadi yang def buat dataset Nazan, self nama dataset ini, fungsi ini terlebih dahulu mengecek apakah nama dataset sudah ada atau belum. Jika dataset sudah ada, maka program menampilkan error. Jika belum ada, maka program membuat list kosong. Lalu kemudian pada program ini, REST ini digunakan untuk validasi input, validasi dataset, dan mencegah perhitungan yang tidak valid, sehingga program lebih aman dan tidak langsung berhenti ketika pengguna melakukan kesalahan. Lalu pada bagian menghapus dataset, jadi dihapus dataset ini digunakan untuk menghapus dataset yang sudah ada. Jadi sintaks utamanya itu ada del save dataset Nazan, nambah dataset Nazan. Jadi del ini digunakan untuk menghapus item dari dictionary. Jika dataset tidak ditemukan, maka program memberikan pesan bahwa dataset tidak ada. Hal ini membuat program lebih aman dan menghindari error. Lalu ada slide 6, yaitu menambahkan data ke dataset. Jadi ditambah data Nazan ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam dataset. Jadi ada sintaks pentingnya, yaitu di append. Jadi misal contoh kita masukkan variabel nilai dengan nilai 80 dan 85, kemudian kita tambah lagi nilai 90, maka hasilnya akan menjadi 80, 85, dan 90. Pada menu ini juga pengguna dapat memasukkan banyak data sekaligus hingga mengetik selesai. Lalu yang di bagian validasi dataset, sebelum melakukan perhitungan statistik, program menjalankan validasi dataset. Fungsi ini memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu memastikan dataset tersedia. Yang kedua memastikan dataset tidak kosong. Yang ketiga memastikan jumlah data minimal 2.
Kenapa dilakukan validasi? Jadi alasannya agar proses perhitungan tidak menghasilkan error atau nilai yang tidak valid. Lalu yang slide ke selanjutnya yaitu ada mengurutkan data. Jadi di bagian sintak ini, jadi dia menggunakan algoritma bubble sort. Jadi cara kerjanya adalah membandingkan dua elemen yang berdekatan. Jika elemen kiri lebih besar, maka keduanya akan ditukar. Jadi contoh kita memiliki nilai 5, 3, dan 8. Jadi nanti akan diurutkan menjadi 3, 5, dan 8. Pengurutan ini diperlukan untuk menghitung median dan kuartil. Lalu yang selanjutnya ada menghitung mean dan median. Jadi di def hitung ukuran pemusatan nazan. Jadi dia menghasilkan dua ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean, lalu yang kedua ada median. Yang pertama ada mean, lalu yang kedua ada median. Lalu ada di slide selanjutnya ada menghitung range, kuartil, lalu ada menghitung interkuartil. Jadi pada slide ini range dihitung dengan nilai maksimum dan dikurang nilai minimum. Lalu yang kuartil ada dia menghitung kuartil 1, kuartil 2, lalu kuartil 3. Lalu selanjutnya ada menghitung varian sampel. Jadi ini adalah sintaks untuk menghitung varian sampel. Jadi misal varians itu menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Semakin besar varians maka data semakin menyebar. Lalu ada menghitung standar deviasi. Jadi def hitung standar deviasi nazan ini dia akan menghasilkan akar dari varians. Jadi pada program ini akar kuadrat dihitung menggunakan metode Newton-Raphson. Metode ini bekerja dengan melakukan perbaikan nilai tebakan secara berulang hingga mendekati hasil sebenarnya. Lalu ada menghitung korelasi persen antara dua dataset. Jadi yang dihitung korelasi persen nazan ini digunakan untuk menghitung hubungan antar dua variabel. Misal di dataset X kita akan memasukkan variabel jam belajar, lalu di dataset Y ini kita akan masukkan nilai ujian. Jadi jika nilai korelasi mendekati 1 maka hubungan positif sangat kuat. Jika mendekati min 1 maka hubungan negatif sangat kuat. Lalu jika mendekati 0 maka hubungan sangat lemah atau tidak ada hubungan. Lalu kemudian ada menghitung regresi linear sederhana dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi pada variabel ini hitung regresi dan R kuadrat nazan ini menghasilkan model regresi di mana B0 itu ada intercept, lalu yang B1 ada slope atau kemiringan garis. Misal contoh ada Y sama dengan 10 tambah 2X. Artinya setiap kenaikan satu satuan pada X akan meningkatkan Y sebesar 2 satuan. Lalu koefisien determinasi. Program juga akan menghitung R kuadrat. R kuadrat menunjukkan presentasi variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Misal kita memiliki R kuadrat 0,81, artinya 81% variasi Y dapat dijelaskan oleh X, sedangkan 19% sisanya dipengaruhi faktor lain. Kemudian kita masuk ke fungsi utama CLI. Jadi di sini ada def main nazan. Jadi baris ini mendefinisikan fungsi utama yang akan dijalankan saat program dimulai. Jadi yang pertama itu ada membuat objek kalkulator.
Jadi yang objek kalkulator yang ini, jadi kode ini membuat objek dari kelas statistika kalkulator Nazan yang nantinya digunakan untuk mengelola dataset dan melakukan perhitungan statistika. Kemudian di sini ada menampilkan menu. Jadi di sini ada print 1, print 2 dan seterusnya sampai 8 yang print keluar. Bagian ini menampilkan daftar fitur yang tersedia pada program, yaitu membuat dataset baru, menghapus dataset, menambahkan data melihat dataset, lalu menampilkan statistik deskriptif. Kemudian ada menghitung korelasi persen, yang kemudian ada menghitung regresi linear sederhana, lalu ada keluar program. Kemudian lalu di sini ada menu if, yaitu jadi di if pilihan Nazan 1 ini pengguna memasukkan nama dataset baru, lalu yang ini untuk menghapus dataset, lalu yang ketiga ini untuk memasukkan nama dataset tujuan, yang pilihan 4 ada untuk daftar dataset yang tersedia, lalu yang kelima ada masukkan nama dataset yang untuk kita uji. Lalu yang ke pilihan ke-6 yang elif pilihan Nazan ke-6 ini masukkan dataset pertama yaitu variabel X dan dataset kedua untuk variabel Y. Jadi ini digunakan untuk hitung korelasi persen. Lalu yang pilihan ke-7 sama seperti pilihan ke-6, hanya saja ini untuk menghitung regresi dan R kuadrat Nazan. Lalu yang ke-8 itu ada untuk pilihan keluar dari program. Jadi ketika kita keluar nanti akan muncul output terima kasih telah menggunakan kalkulator statistika Luni. Kemudian kita akan masuk ke bagian demonstrasi program. Jadi setelah semua kita buat tadi sintak, lalu kita akan masuk ke demonstrasi programnya. Jadi misal kita akan pilih menu yang pertama, yaitu memasukkan nama dataset baru. Misal kita akan masukkan nama dataset jam belajar, dia akan keluar dataset jam belajar berhasil dibuat dalam keadaan kosong. Lalu kita akan masukkan variabel yang kedua, yaitu variabel nilai. Jadi output yang akan keluar dataset nilai berhasil dibuat dalam keadaan kosong. Kemudian kita akan milih menu ketiga, yaitu tambah data ke dataset. Misal kita akan masukkan angka di variabel nilai, yaitu ada 80, 85, 90, 95, 100, lalu kita ketik selesai. Jadi dia akan keluar data berhasil ditambahkan ke dataset nilai. Jadi total data ada 5. Kemudian kita masukkan lagi angka di jam belajar, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Lalu kita ketik selesai lagi, data berhasil ditambahkan ke dataset jam belajar, total data ada 5. Lalu kita akan pilih menu keempat, yaitu melihat semua nama dataset. Jadi yang daftar dataset tersedia yang telah kita buat tadi ada jam belajar dan nilai. Lalu kita akan memilih menu kelima, yaitu menampilkan summary statistik. Jadi summary statistik yang pertama itu ada summary statistik nilai dengan jumlah data 5, mean 90, median 90, minimalnya 80, maksimalnya 100, range-nya ada 20, kuartil pertamanya ada nilai 85, kuartil ketiganya bernilai 95, lalu interkuartilnya ada 10, variansnya bernilai 62,5, lalu standar deviasinya bernilai 7,91. Kemudian untuk summary statistik jam belajar, jumlah datanya ada 5, meannya 6, median 6, minimalnya bernilai 2, maksimumnya bernilai 10, range-nya bernilai 8, Q1-nya bernilai 4, Q3-nya bernilai 8, interkuartilnya bernilai 4, varians bernilai 10, dan standar deviasi bernilai 3,16. Lalu kita pilih menu ke-6 untuk menghitung korelasi persen. Jadi kita akan memasukkan nama dataset pertama, yaitu jam belajar atau variabel X, lalu variabel yang kedua yaitu variabel Y, yaitu nilai variabel nilai. Jadi nilai korelasi persen antara jam belajar dan nilai adalah 1. Jadi kedua variabel ini memiliki hubungan kuat
hubungan positif kuat karena memiliki korelasi 1. Lalu yang kemudian ada kita akan masuk ke pilih menu 7, yaitu analisis regresi linear sederhana dan koefisien determinasi. Jadi yang pertama kita akan masukkan nama variabel bebasnya yaitu X, jam belajar. Lalu yang kedua variabel terikat yaitu Y, yaitu variabel nilai. Lalu akan dihasilkan model regresi linear sederhana. Persamaan regresinya yaitu Y 75 ditambah 2,5 lalu ada koefisien determinasi yaitu bernilai 1 atau 100%. Jadi artinya tuh setiap kenaikan 1 jam belajar diperkirakan akan meningkatkan nilai sebesar 2,5 poin. Jadi nilai koefisien determinasinya sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh variasi nilai dapat dijelaskan oleh jam belajar pada data contoh ini. Lalu kemudian yang terakhir kita akan milih menu ke-8 yaitu keluar dan akan menghasilkan output. Terima kasih telah menggunakan kalkulator statistika Luni. Mungkin sekian penjelasan sintak dan output yang telah saya buat yaitu mengenai kalkulator statistika. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.